Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Sarjo, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sarude, yang saya hormati Bapak Babinkan Tipmas Desa Sarude, yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Sarude, yang saya hormati para aparat desa yang sempat hadir, dan yang saya banggakan panitia pemilihan kepala desa Sarude, dan yang saya hormati para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sempat hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, keafiatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam rangka memenuhi undangan panitia pemilihan kepala desa periode 2022-2028. Selanjutnya selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang uswatul hasan dan rahmatan lil alamin. Dari visi misi calon kepala desa Sarude, nama Misbahuddin, lahir 20 Mei di Desa Sarude. Bapak Ibu yang saya hormati, visi itu adalah gambaran kehidupan yang akan datang. Misalnya kalau visinya itu sejahtera, insya Allah 6 tahun ke depan akan sejahtera. Kalau misi adalah cara mencapai visi. Jadi visi saya adalah terwujudnya masyarakat Sarude yang agamis, sejahtera, adil, maju dan bermartabat. Kenapa selalu masyarakat itu merasa bahwa pemerintah ini tidak adil, merasa bahwa pemerintah ini tidak memajukan desa? Karena setiap pencalonan kepala desa, hampir misi agama itu tidak pernah dimasukkan di dalamnya. Padahal tadi kita mendengar lagu Indonesia Raya bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu yang pertama harus dibangun. Jadi jangan dilupakan bahwa agama ini adalah fondasi kita untuk membangun. Apalagi kita membangun masjid Desa Sarude. Buat apa masjid ini dibangun besar-besar tetapi kayak rumah sakit? Jadi sepakat bahwa untuk mencapai desa ke depan agamis, misi kita ke depan adalah membentuk dan memperkuat lembaga desa yang fokus dengan pembinaan keagamaan sebagai salah satu fondasi utama dalam membentuk kepribadian dan karakter masyarakat generasi muda yang lebih baik. Tapi anak-anak muda sekarang kalau agama itu hancur, gambarannya itu 20 tahun ke depan. Makanya agama ini wajib karena sebagai fondasi. Bagaimana cara menyusun program bahwa kita punya lembaga di sini, Pak? Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, pegawai syara, remaja masjid, guru ngaji dan lain-lain. Untuk mencapai agamis desa ini harus kita kumpulkan semua itu karena mereka punya program. Kalau dari Muhammadiyah apa programnya? Dari Nahdlatul Ulama apa programnya? Dari pegawai syara, buah imam, mereka punya tetapi tidak pernah dihadirkan dalam musrembang. Tapi mereka punya kebutuhan. Kedepannya insya Allah semua yang terkaitan dengan agama ini kita rangkul dan ada anggaran. Kita tinggal tanya, Pak Imam apa yang dibutuhkan? Pegawai syara apa yang dibutuhkan? Remaja masjid apa yang dibutuhkan? Kita punya anggaran. Kemudian anak-anak muda kita dari guru ngaji apa yang dibutuhkan? Kita punya anggaran. Karena kita mau membangun dari jiwa dulu. Kalau jiwa ini bermasalah, semua bermasalah. Kemudian misi kesejahteraan. Misi kesejahteraan itu adalah sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk tokoh agama, tokoh orang tua, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. Kita semua hadirkan dan curhat apa kebutuhannya anak-anak, karena orang tua itu tidak sama dengan kebutuhan anak-anak, lansia tidak sama dengan kebutuhan anak muda. Kemudian yang kedua, sumber daya pembangunan dikelola secara optimal, transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya
demi kesejahteraan sosial seluruh masyarakat. Jadi sumber daya pembangunan ini dimanfaatkan. Kalau sudah dibangun Pak, dimanfaatkan. Jadi seperti WC, kayak seperti ini. Ya banyak contoh-contoh yang kita lihat di masa-masa lalu, dibangun Pamsimas, kucurkan jalan 1 miliar, sampai hari ini air tidak jalan. Bagaimana bisa sejahtera kalau anggaran hanya habis saja? Kemudian kesejahteraan bisa dicapai melalui perbaikan tata kelola badan usaha milik desa guna mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha. Ini Pak, BUMDes ini perlu sekali di desa kita ya. Hanya yang salah itu sedikit adalah tata pengelolaannya. BUMDes itu bisa kita melaksanakan simpan pinjam, banyak yang perlu dilakukan, membiayai para petani, para peternak. Ya ada memang anggaran pribadi BUMDes, anggaran khusus BUMDes ya. Kemudian misi keadilan. Bagaimana desa ini bisa adil, mewujudkan pemerintah desa yang berintegritas dengan peningkatan pelayanan publik dan memberikan keterbukaan informasi. Sekarang Pak, kalau kita rapat begini, karena ini adalah salah satu bentuk keterbukaan, kalau diupload di media sosial, semua masyarakat merasa adil. Tapi kalau tidak ada keterbukaan informasi, masyarakat pun meskipun adil, bagi mereka juga tidak adil karena tidak tahu informasinya. Kemudian mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang terarah. Yang terarah ini sesuai dengan prioritas. Kalau prioritas ini hanya kebutuhan proyek, keuntungan tidak usah dibangun, kecuali kebutuhan masyarakat. Kalau hanya kebutuhan keuntungan saja nggak usah dibangun, kita skala prioritas. Kemudian supaya adil adalah menciptakan keseimbangan dalam kesetaraan dalam seluruh akses berdasarkan kebutuhan bagi setiap individu dan kelompok. Jadi ini kita kelompokkan, kebutuhan kelompok tani ternak tidak sama dengan kebutuhannya horti, penanam cabai. Tetapi kalau ke depan mereka kita hadirkan untuk membahas program ke depan, apa yang harus dilakukan, insya Allah masyarakat akan merasa adil. Maju ini adalah sistem pelayanan berbasis teknologi. Sekarang ini Pak, perkembangan teknologi besar sekali ya. Sampai-sampai kita ini yang di depan komputer lebih cepat perkembangan teknologi ini. Kalau seorang pemimpin tidak mengerti dengan perkembangan teknologi ini, maka kita tidak akan sama dengan desa-desa lain cepat. Sistem berbasis teknologi ke depannya, kalau kita butuh misalnya surat keterangan ekonomi 5, karena kita memanfaatkan teknologi, tinggal di rumah saja, kirim ke kantor aplikasi, surat akan dibikin. Jadi kemarin ini kita datang mau bikin surat baru diambil. Kedepannya kita di rumah tinggal datang ambil surat. Kemudian menghidupkan Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda Sarude yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik pemuda ataupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Jadi Karang Taruna ini Pak, mati suri. Kalau kita kembangkan Karang Taruna ini, anak-anak sarjana saja di Sarude ini banyak sekali. Anak-anak petani banyak sekali, anak tukang batu banyak sekali. Kalau Karang Taruna dihidupkan, mereka akan terarah. Yang kemudian selanjutnya, kerjasama BPD dalam pembangunan desa ke area yang lebih baik dan menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal BPD dengan kepala desa ini tidak asing bagi pemerintah desa, bahwa selalu ada antara desa dengan BPD bermasalah. Bagaimana fokus membangun kalau bermasalah antara mitra dengan mitra. Jadi ke depan insya Allah bersama dengan BPD kita bangun desa Sarude ini. Kemudian bermartabat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Bermartabat ini lebih kepada harga diri. Lihat, kita masih lihat di lorong dibangun drainase, datang ayam jatuh. Harga diri itu Pak, apalagi desanya kita ini. Kita anak di sini, orang tua menikah di sini, kita lahir di sini, yang harus memperbaiki desa adalah kita semua di sini. Kemudian pembenahan aparatur pemerintah desa berbasis kinerja.
Saya perhatikan selama ini bahwa si A, si B, si C sebenarnya dia menguasai di bidang ini, tapi dia di bidang ini. Misalnya si A sarjana hukum, dia menguasai di bidang ini, tapi di bidang ini itu akan dibenahi. Kemudian juga pembenahan ini para RT selama ini curhat, kita ini nanti datang di rumah masyarakat kalau bawa pajak dari mana masyarakat, pajak bohong dari Pak RT boleh. Jadi saya akan seolah-olah aparat tadi narakit masyarakat tak. Tidak ada harga diri di situ. Bagaimana nanti ke depan dilibatkan RT-nya, pembangunannya, bagaimana masyarakat Pak RT ini yang paling miskin di situ, Pak. Selama ini tidak dianggap, malah masyarakat itu boleh nih Pak RT tanpa surat pajak terlintas. Pajak umum dari Pak RT, jika visi dan misi jelas, insya Allah 6 tahun ke depan desa Sarudek menjadi desa yang agamis, sejahtera, adil, maju dan bermartabat. Ya, revisi Pak adalah peta. Peta ini visi. Kalau petanya jelas, insya Allah sampai. Tapi kalau tidak peta jelasnya, peta di kopi-kopi tidak akan sampai. Jadi ini jelas visinya, kita punya desa Sarudek. Cara berbuatnya seperti ini. Kita tinggal bersama-sama karena dia anggaran 1 miliar lebih anggaran. Tapi bukan kita berpikir ke sana. Kita harus berkreativitas yang anggaran dipakai. Motor macangan nama komputer, mandat komputer tak dipakai. Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.